Assalamualaikum guys. Kali ini adalah pertemuan yang terakhir. Jadi em, pembahasan kita kali ini kita akan bicara tentang analisis rasio untuk penganggaran perusahaan. Jadi sebenarnya penggunaan analisis rasio yang kita kenal kemarin kita di manajemen keuangan satu. Jadi kalian kalau di manajemen keuangan saat itu ada namanya adalah analisis rasio. Ini bisa digunakan salah satunya fungsinya digunakan oleh manajemen untuk menganggarkan dari keuangan perusahaan mereka. Kalau kita lihat di sini bahwa rasio keuangan itu adalah salah satu dari alat yang digunakan untuk menganalisis dari laporan keuangan perusahaan, dan ini sangat berguna sekali untuk menginterpretasikan dari kondisi keuangan perusahaan tersebut, sehingga bisa digunakan oleh pengambil keputusan atau pihak manajemen untuk mempersiapkan anggaran perusahaannya. Nah, kemudian analisis rasio dapat digunakan untuk menentukan dari penganggarannya dengan mengatur dari rasio keuangan yang ideal, sehingga kalau misalkan tahun ini dilihat datanya dulu, kemudian dianalisis di rasio menggunakan rasio keuangan, nanti ini kita bisa menentukan nanti ke depan, setelah masa 1 tahun ke depan itu kira-kira nanti yang ideal itu seperti apa, jadi penggunaan dari analisis keuangannya. Analisis rasio itu adalah suatu perhitungan yang bisa saja dia itu perhitungan tersebut itu membandingkan baik secara vertikal ataupun secara horizontal dari berbagai item yang terdapat di dalam laporan keuangan, yang biasanya diutarakan nilainya itu dalam bentuk persentase atau mungkin berapa kali, atau juga nilai yang absolut. Dengan menggunakan rasio analisis rasio keuangan, maka pengambil keputusan itu bisa mengetahui, bisa menjelaskan bahwa kondisi perusahaan itu sedang bagus ataukah sedang jelek. Itu fungsi dari analisis rasio keuangan. Jika rasio dari perusahaan itu dibandingkan dengan analisis rasio yang digunakan sebagai standarnya, itu dinamakan sebagai rasio rata-rata. Di Indonesia banyak sekali lembaga yang mengeluarkan rasio rata-rata. Maka perusahaan di Indonesia menggunakan menggunakan rasio historical, jadi rasio data historisnya, dimana biasanya kalau di Indonesia maka perusahaan-perusahaan itu menggunakan data mereka sendiri untuk membandingkan biasanya dengan kondisi data tahun sebelumnya. Ini karena memang di Indonesia tidak ada lembaga yang memang khusus memiliki
data klaster industri yang sejenis misalkan. Itu tidak ada kalau di Indonesia. Maka biasanya memang perusahaan di Indonesia itu menggunakan data mereka sendiri, kemudian mereka mengkomparasikan data antar tahun tersebut sehingga mereka punya rasio perbandingan yang ideal di masa yang akan datang. Jadi mereka punya patokan tahun tertentu yang menurut perusahaan tersebut itu kondisinya sedang di dalam kondisi yang terbaik. Itu biasanya menjadi patokannya. Ini adalah total aset. Total asetnya itu didapatkan dari sini. Karena dia adalah total liabilities sama dengan debt ditambah equities. Hutang ditambah ekuitasnya sama dengan total asetnya. Kan harus sama neraca kanan dan kirinya. Ini maka yang dipakai rujukan untuk total asetnya. Ini cash 12.000. Nah, nanti semuanya dimasukkan di sini semua. Dimasukkan di sini, kemudian juga di liabilities-nya atau di pasifanya itu dimasukkan juga di sini. Ini adalah total liabilities-nya dan ini adalah total asetnya, sama. Karena memang balance sheet atau neraca itu harus sama, ya. Nah, ini adalah penganggaran dari laporan laba ruginya, ya. Jadi penjualannya sekian, raw materialnya sekian, direct labor cost-nya atau biaya tenaga kerja langsungnya sekian, biaya overhead pabriknya sekian. Ini persediaan awal dari work in process-nya atau barang dalam proses, sehingga cost profit-nya ketemu sekian. Ini adalah penjualannya, cost of goods-nya, HPP-nya ini. Sehingga ketemu cost profit-nya adalah 48.000. Ini adalah penganggaran dari laba ruginya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari penganggaran rasio finansialnya atau rasio keuangannya. Dari cash ratio-nya kita bisa cari cash dibagi dengan aset lancar atau current asset sekian, ada 28%. Kemudian rasio piutangnya ada 45%. Current ratio-nya ada 195%. Vertical financial structure-nya ini adalah ekuitas dibagi dengan utangnya sekian persen. Kemudian yang ini adalah horizontal financial structure-nya. Jadi ekuitas dibagi dengan aset tetapnya. Ini kalau ini masih di dalam satu kolom pasifa. Kalau ini karena dia ada horizontal itu seperti ini, maka dia dibandingkan antara ekuitasnya dengan aset tetapnya, karena yang ini ada di kolom pasifa dan ini ada di kolom aktiva. Nilainya adalah 109%. Kira-kira ini yang bisa kita pakai nanti. Nah, analisisnya dengan adanya rasio keuangan, penganggaran rasio dengan menggunakan rasio keuangan, kita bisa lihat bahwa dalam hal likuiditas, cash ratio-nya atau rasio cash-nya di atas 5%. Quick ratio-nya juga bahkan di atas 93%. Nah, quick ratio-nya di atas 79%, maka perusahaan tersebut itu kategorinya adalah kategori liquid atau cair, jadi lebih cepat bisa diuangkan, jadi memiliki resiko yang minim. Bagaimana dengan solvabilitasnya? Jadi ini adalah rasio keuangan. Solvabilitas ini rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjangnya.
kalau kita lihat di sini bahwa nilainya perusahaan dapat membayar semua hutangnya sebanyak 33.000 dolar dengan aset mereka, karena aset mereka itu total asetnya adalah 143.000 dolar. Maka kategorinya perusahaan tersebut adalah solvable. Kemudian bagaimana dengan rentabilitasnya? Jadi kalau rentabilitas ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Kalau kita lihat di sini cash ratio-nya atau rasio kasnya 28%, ini di atas 10%. Sehingga ini kategorinya kalau kita bisa menganalisis bahwa perusahaan tersebut masih banyak uang atau kas yang di kategorinya tidak dipakai gitu ya, lie idle, jadi masih nganggur, banyak kas yang nganggur karena dia di atas 10%. Bagaimana dengan kalau kita lihat dari rentabilitas dalam sudut pandang pendapatan dari operasional, maka kalau kita lihat bahwa gross profitnya atau laba kotornya dikurangi dari pengeluaran operasionalnya itu sebanyak 40.000 dolar. Maka earning after tax-nya, penghasilan setelah pajaknya, pendapatan setelah pajaknya adalah dari 40.000 dikurangi 10% kali 48 dari gross profitnya ya. Ini sama dengan 35.200. Kemudian economic rentability ini kalau kita bisa lihat, ini melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba secara kondisi ekonomi perusahaan di dalam pasar. Jadi kalau kita lihat earning from operation-nya 40.000 tadi, ini 40.000 dibagi dengan asetnya, total aset sama dengan 28%, maka ini termasuk perusahaan yang bagus. Net worth rentability-nya juga sama, 33%. Rata-rata semuanya di atas 10%. Jika bank mengeluarkan tingkat suku bunganya secara annual atau setiap tahun adalah 20%, dengan economic rentability 20%, ini artinya perusahaan dalam kondisi yang sehat untuk menciptakan keuntungan. Itu kira-kira gambaran dari penggunaan analisis rasio keuangan untuk digunakan untuk penganggaran perusahaan. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.